Halo Sobat Kisah Aisyah. Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi emosi, mulai dari air mata hingga tawa, melalui cerita-cerita yang terinspirasi dari kehidupan nyata. Jangan sampai ketinggalan kisah-kisah penuh makna yang akan menyentuh hati dan membuat hidup terasa lebih bermakna. Yuk, tekan tombol subscribe sekarang dan jadi bagian dari komunitas Kisah Aisyah. Ayo kita mulai perjalanan ini bersama. Terima kasih sudah bergabung, dan selamat menikmati cerita kami. Nadia duduk sendirian di ruang kerjanya, menatap layar komputer tanpa benar-benar melihatnya. Pikirannya melayang ke masa lalu yang penuh luka. Perselingkuhan Arman, suaminya, dengan Rina, rekan kerja yang dianggapnya sahabat, masih terasa menyakitkan. Meski hidupnya tampak berjalan normal setelah keputusan berani yang ia ambil, luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh. Di luar jendela, suasana kantor tampak sibuk dengan aktivitas para karyawan yang berlalu lalang, namun bagi Nadia, semuanya terasa hampa. Setiap hari, ia menghadapi sindiran dari rekan-rekan yang tahu tentang apa yang telah terjadi. Meskipun sebagian besar dari mereka berusaha menyembunyikan rasa tidak suka mereka terhadap Arman dan Rina, bisik-bisik di setiap sudut ruangan tak bisa dipungkiri. Namun, hari ini berbeda. Nadia merasakan ada sesuatu yang menggerakkan dirinya untuk melakukan hal yang lebih besar daripada sekadar mengakhiri pernikahannya dengan Arman. Ia merasa bahwa keadilan harus ditegakkan, dan bukan hanya di dalam pernikahan, tetapi juga di dunia kerja mereka. Ia ingin melihat suami dan selingkuhannya menerima karma atas tindakan mereka yang telah menghancurkan hidupnya. Beberapa minggu setelah percakapan yang menegangkan dengan Arman di rumah, Nadia mulai merencanakan langkah-langkah yang lebih besar. Ia tidak lagi ingin sekadar menjadi wanita yang terluka. Ia ingin menjadi seseorang yang mengendalikan takdirnya sendiri dan memberikan pelajaran yang pantas bagi orang-orang yang telah menyakitinya. Dengan bantuan sahabatnya, Sarah, Nadia mulai menggali lebih dalam tentang perselingkuhan Arman dan Rina. Ternyata, banyak karyawan di kantor yang mengetahui hubungan mereka, bahkan ada yang menyaksikan mereka berdua keluar dari sebuah hotel mewah pada akhir pekan. Semua ini menjadi bahan bakar untuk rencana Nadia. Nadia mulai mengumpulkan bukti-bukti lebih lanjut, mencari tahu informasi lebih dalam tentang apa yang telah dilakukan Arman dan Rina selama ini. Tanpa sepengetahuan mereka, Nadia sudah merencanakan untuk mempermalukan mereka di kantor. Ia ingin mereka merasakan bagaimana rasanya dihina dan dijauhi oleh orang-orang di sekitar mereka. Namun, ia juga tahu bahwa tindakan ini tidak hanya akan merusak hubungan profesional mereka di kantor, tetapi juga akan mempengaruhi reputasi mereka secara keseluruhan. Nadia tahu bahwa karma akan datang dengan cara yang sangat tragis. Ia ingin membuat mereka menyadari betapa besar dosa yang telah mereka lakukan. Sementara itu, Arman dan Rina mulai merasakan dampak dari perbuatan mereka. Meskipun mereka mencoba untuk tetap profesional di kantor, suasana menjadi semakin canggung. Karyawan yang tadinya menghormati Arman sebagai atasan, kini mulai menjauh. Mereka tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan bahwa Arman, seorang yang mereka anggap sebagai pemimpin, telah mengecewakan banyak orang dengan perselingkuhannya. Rina, yang awalnya merasa aman dengan hubungan gelapnya dengan Arman, kini mulai merasakan ketegangan di setiap sudut kantor. Sindiran dan ejekan mulai datang secara terbuka, meskipun tidak ada yang secara langsung menyebutkan namanya. Suasana kerja yang tadinya penuh dengan kekompakan, kini dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan ketegangan. Rina merasa cemas setiap kali berhadapan dengan rekan-rekan kerja yang dulu menganggapnya sebagai teman. Namun, keduanya masih berusaha bertahan, berharap bahwa keadaan akan kembali normal. Mereka tidak tahu bahwa Nadia sedang mempersiapkan langkah yang lebih besar. Hari itu, setelah melalui berbagai proses yang penuh perhitungan,
Nadia akhirnya siap untuk mengungkap semuanya. Ia mengundang Arman dan Rina untuk sebuah pertemuan pribadi di ruang rapat. Nadia sudah mempersiapkan segalanya, dan ia tahu bahwa saat ini adalah saat yang tepat untuk memberikan pelajaran kepada mereka berdua. Dengan penuh ketegasan, Nadia duduk di hadapan mereka, sementara Arman dan Rina duduk dengan ekspresi yang semakin cemas. Mereka sudah merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan mereka tidak tahu bahwa mereka akan segera menghadapi karma mereka yang begitu tragis. Nadia memulai percakapan dengan kalimat yang sangat tenang namun penuh tekanan. Saya sudah cukup mendengar tentang kalian berdua. Perselingkuhan yang kalian lakukan bukan hanya merusak pernikahan saya, tapi juga menghancurkan hubungan profesional di kantor ini. Saya akan memastikan bahwa semuanya diketahui oleh semua orang di sini. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Nadia menunjukkan bukti-bukti perselingkuhan yang telah ia kumpulkan selama ini. Foto-foto Arman dan Rina yang terlihat mesra di luar kantor, rekaman percakapan mereka, dan bahkan bukti-bukti keuangan yang mencurigakan mulai dipertontonkan. Nadia tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk berbicara. Saya ingin kalian berdua tahu bahwa ini adalah hukuman kalian. Karma sudah datang. Begitu Nadia mengungkapkan semuanya, suasana di ruang rapat menjadi sangat tegang. Arman dan Rina terdiam, tak tahu harus berbuat apa. Mereka tahu bahwa karma telah datang, namun mereka tidak menyangka betapa tragisnya konsekuensi dari perbuatan mereka. Tiba-tiba, manajer tim mereka, Pak Johan, yang selama ini dikenal sebagai sosok yang sangat tegas, masuk ke dalam ruangan. Wajahnya tampak serius, dan tanpa basa-basi, ia berkata, saya sudah mendengar semuanya. Keputusan sudah dibuat. Kalian berdua dipecat dari perusahaan ini mulai hari ini. Arman dan Rina terkejut, merasa dunia mereka runtuh begitu cepat. Mereka berusaha membela diri, namun tak ada yang mau mendengarkan. Semua rekan-rekan kerja di kantor sudah tahu, dan mereka tidak bisa lagi bersembunyi di balik kebohongan mereka. Setelah pengumuman pemecatan, mereka keluar dari ruang rapat dengan langkah gontai. Namun, ketika mereka melangkah keluar dari gedung kantor, mereka disambut dengan tatapan sinis dari semua karyawan. Beberapa bahkan mengeluarkan komentar yang menyakitkan, membuat mereka merasa benar-benar terhina. Ini akibat dari bermain api, ujar salah satu rekan kerja dengan suara keras, membuat semua orang di sekitar mereka tertawa mengejek. Arman dan Rina merasa hancur. Mereka sudah tidak punya tempat lagi di perusahaan tersebut. Semua usaha mereka untuk tetap bertahan, akhirnya hancur begitu saja. Namun, karma tidak berhenti sampai di sini. Apa yang mereka hadapi di kantor hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih tragis. Arman dan Rina, meskipun dipecat dari perusahaan, tetap mencoba untuk melanjutkan hidup mereka. Namun, semua yang mereka lakukan terasa sia-sia. Dunia mereka yang dulu penuh dengan kemewahan dan pengakuan, kini terasa gelap dan penuh kekosongan. Mereka tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga harga diri dan rasa percaya diri mereka yang dulu begitu besar. Arman, yang selalu merasa sebagai seorang pria yang kuat dan berkuasa, kini merasa kecil di dunia yang tampaknya tidak peduli lagi padanya. Dia berusaha untuk mencari pekerjaan baru, namun pengalaman buruknya di perusahaan sebelumnya menyebar cepat. Banyak perusahaan yang menolak untuk mempekerjakannya begitu mereka mengetahui latar belakangnya. Rina, yang dulunya merasa aman di balik posisi Arman, juga merasakan dampak yang sama. Rekan-rekan kerja yang dulunya mendukungnya, kini mulai menghindarinya, tidak ada yang mau bekerja sama dengannya. Hari-hari berlalu dengan penuh kekecewaan, namun karma mereka baru saja dimulai. Seiring berjalannya waktu,
Mereka mulai merasakan bahwa apa yang mereka lakukan kepada Nadia bukan hanya menghancurkan pernikahan, tetapi juga telah merusak kehidupan mereka sendiri dengan cara yang lebih dalam dan tak terduga. Suatu malam, setelah berbulan-bulan mencoba bertahan dengan berbagai pekerjaan sementara yang tidak memuaskan, Arman dan Rina memutuskan untuk berlibur bersama, berharap bisa menghilangkan sedikit beban yang mereka rasakan. Mereka pergi ke sebuah resor di pinggiran kota, tempat yang jauh dari keramaian dan stres pekerjaan. Namun, perjalanan mereka berakhir dengan kejadian yang jauh lebih buruk dari yang mereka duga. Di tengah liburan mereka, Arman mulai merasakan sakit yang sangat tajam di bagian dadanya. Pada awalnya, dia mengira itu hanya kelelahan atau stres. Tetapi rasa sakit itu semakin parah. Rina, yang panik, segera membawa Arman ke rumah sakit terdekat. Setelah serangkaian tes, dokter memberi kabar yang sangat mengejutkan. Arman menderita serangan jantung yang sangat parah. Dokter menyatakan bahwa kondisi Arman sangat kritis dan jika tidak segera mendapatkan penanganan lebih lanjut, kemungkinan hidupnya sangat kecil. Arman yang biasanya penuh dengan kekuatan dan percaya diri, kini terkulai lemas di ranjang rumah sakit, tak berdaya. Rina, yang tidak tahu harus berbuat apa, hanya bisa menatap suaminya dengan penuh kekhawatiran. Namun, karma mereka belum berakhir. Arman akhirnya berhasil melewati serangan jantung tersebut, namun kesehatannya tetap rapuh. Dokter memberinya waktu pemulihan yang cukup panjang. Beberapa minggu setelah insiden tersebut, Arman merasa hidupnya mulai kehilangan arah. Pekerjaan yang pernah dia banggakan telah lenyap, dan penyakit yang dia derita membuatnya merasa tidak berdaya. Dia yang dulu penuh percaya diri, kini hanya bisa menatap kosong. Rina, yang merasa khawatir dengan keadaan Arman, berusaha memberi dukungan. Namun, hubungan mereka semakin renggang. Mereka sering terlibat pertengkaran kecil yang semakin membesar. Ketegangan yang ada di antara mereka seakan mencerminkan betapa jauh mereka telah terjatuh dari kehidupan yang dulu mereka anggap stabil. Karmanya datang dalam bentuk yang lebih rumit dan tak terduga. Tak hanya masalah fisik Arman, namun kesulitan ekonomi yang mereka hadapi membuat mereka semakin terpuruk. Mereka kesulitan untuk membayar biaya rumah sakit dan biaya hidup sehari-hari. Dengan pekerjaan yang tidak lagi stabil dan tabungan yang mulai menipis, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa hidup mereka sudah berubah menjadi sebuah kegelapan yang sulit diatasi. Beberapa bulan setelah insiden serangan jantung Arman, dan ketika mereka merasa hidup mereka tidak bisa lebih buruk lagi, takdir kembali mempermainkan mereka. Rina yang merasa semakin frustrasi, tanpa sadar jatuh dalam godaan yang lebih besar. Dalam keadaan lemah, dia kembali bertemu dengan seseorang yang dulu pernah menjadi kekasihnya sebelum dia mengenal Arman. Pria itu, yang bernama Michael, muncul kembali dalam hidupnya. Michael mulai merayu Rina dengan janji-janji palsu. Dalam keadaan yang sudah tidak stabil, Rina terjerat dalam perasaan nostalgia dan akhirnya jatuh ke dalam pelukan pria tersebut. Ini adalah titik balik yang membawa kehancuran lebih besar lagi dalam hidup Rina. Arman yang mulai curiga dengan perubahan sikap Rina, akhirnya mengetahui perselingkuhan kedua ini. Ketika Arman mendapati Rina kembali berselingkuh, ia merasa hancur lebih dari sebelumnya. Rasa sakit yang ia rasakan tidak hanya datang dari pengkhianatan pertama yang dilakukan oleh Rina dan dirinya sendiri, tetapi juga dari kenyataan bahwa ia telah memilih untuk tetap hidup dengan seseorang yang bahkan tidak bisa setia kepadanya. Ia merasa hidupnya benar-benar hancur. Karma yang menghantui Arman dan Rina semakin nyata dan tragis. Kehidupan mereka yang sudah terpuruk semakin jatuh ke dalam kehancuran total. Semua yang mereka bangun, dari hubungan hingga pekerjaan, kini menjadi bayang-bayang kelam yang terus mengejar mereka. Arman,
yang semakin lemah karena kondisi kesehatannya, akhirnya meninggal dunia setelah beberapa minggu bertarung dengan penyakit yang semakin parah. Penyakit jantung yang semakin memburuk, ditambah dengan stres yang terus menggerogoti, membuatnya tidak mampu bertahan lebih lama. Pada akhirnya, Arman meninggal sendirian di rumahnya, tanpa ada yang mendampingi. Rina, yang terkejut dengan kepergian Arman, akhirnya menyadari bahwa karma yang datang begitu cepat dan tragis. Namun, tak lama setelah itu, dia kembali menghadapi kenyataan pahit lainnya. Setelah perselingkuhannya dengan Michael terungkap, hubungan mereka pun berakhir. Michael yang tadinya memberikan harapan, kini meninggalkannya setelah mengetahui bahwa Rina sudah kehilangan segalanya. Rina, yang kini merasa sangat kesepian dan hampa, harus menghadapi kenyataan bahwa hidupnya telah hancur berkeping-keping. Tak ada lagi tempat bagi dirinya di dunia yang dulu ia kenal. Karma telah datang dengan cara yang sangat tragis. Mereka yang dulu merasa mereka bisa mengendalikan takdir, kini tak bisa menghindari akibat dari pengkhianatan yang mereka lakukan. Semua yang mereka miliki, cinta, pekerjaan, dan kebahagiaan, telah musnah begitu saja. Setelah kepergian Arman dan perpisahannya dengan Michael, Rina merasa hancur. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berakhir seperti ini, dalam kesendirian, terjebak dalam penyesalan dan kesepian yang tak terhingga. Dunia yang dulu ia kenal, yang penuh dengan kemewahan dan pengakuan, kini terasa seperti bayangan kosong. Ia merasa seperti terperangkap dalam labirin, tanpa ada jalan keluar. Hari-hari Rina diisi dengan perasaan hampa. Setiap pagi dia terbangun tanpa tujuan yang jelas, tanpa motivasi untuk melangkah maju. Bahkan ketika ia melihat cermin, wajah yang memantul tampak asing baginya, wanita yang dulu penuh dengan senyum dan percaya diri, kini hanya tinggal sisa-sisa dari masa lalu yang terlupakan. Pekerjaannya yang dulu memberikan kepuasan, kini terasa seperti beban. Ia merasa tidak ada yang benar-benar peduli padanya. Namun, di tengah kesendirian itu, karma yang menghantui Rina semakin memperburuk keadaan. Ternyata, hidupnya belum sepenuhnya terlepas dari dampak buruk dari pengkhianatan yang pernah ia lakukan. Setelah berbulan-bulan mencoba untuk melupakan segalanya, Rina mulai mengalami masalah kesehatan yang tak bisa ia abaikan lagi. Awalnya hanya sakit kepala ringan, tetapi kemudian berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Suatu malam, saat Rina merasa pusing dan hampir pingsan, ia memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Setelah serangkaian pemeriksaan, dokter mengungkapkan diagnosis yang mengejutkan, Rina menderita penyakit yang sangat serius, yang jika tidak segera diobati, bisa berakhir fatal. Penyakit tersebut terkait erat dengan gaya hidup tidak sehat yang telah ia jalani selama bertahun-tahun, ditambah dengan stres emosional yang ia alami setelah pengkhianatan yang ia lakukan terhadap Arman. Rina terkejut dan merasa takut. Ia menyadari bahwa karma tidak hanya menghancurkan kehidupan pribadinya, tetapi kini juga menyerang tubuhnya dengan cara yang sangat tragis. Ia harus menjalani perawatan intensif, tetapi seiring berjalannya waktu, Rina merasakan ketakutan yang semakin besar bahwa ia mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk memperbaiki apa yang telah ia rusak. Di tengah kesakitan dan penderitaan fisik, Rina mulai merenung. Semua kesalahan yang pernah ia buat mulai datang menghampiri dalam benaknya. Ia teringat pada Arman, suami yang dulu begitu setia dan mencintainya. Ia ingat bagaimana dia menghancurkan pernikahan mereka dengan perselingkuhan, dan bagaimana ia begitu mudah terbuai oleh godaan dan keinginan untuk memiliki sesuatu yang lebih. Kini, setelah semuanya hancur, Rina merasakan penyesalan yang sangat dalam. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. Arman telah pergi, dan hubungan mereka yang dulu penuh dengan cinta kini
hanya menyisakan kenangan pahit. Michael, yang sempat memberi harapan, kini sudah pergi dan tak pernah kembali. Rina merasa seperti dunia ini terlalu besar dan terlalu kejam untuk seorang wanita sepertinya. Seorang wanita yang telah mengkhianati orang-orang yang mencintainya, dan yang kini harus menanggung semua akibat dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Ia mencoba untuk berdamai dengan dirinya sendiri, tetapi semakin lama ia menyadari bahwa kesalahan-kesalahannya tidak bisa dimaafkan begitu saja. Meskipun ia berusaha untuk mencari penghiburan melalui doa dan meditasi, hatinya tetap kosong. Tak ada yang bisa mengisi kekosongan yang ia rasakan. Di saat-saat seperti itu, Rina seringkali teringat pada Nadia. Ia menyadari bahwa karma yang ia hadapi adalah akibat dari tindakannya terhadap wanita itu. Nadia yang dulu begitu tulus mencintai Arman, dan yang kini harus merasakan luka yang sangat dalam akibat pengkhianatan mereka. Rina mulai merasakan bahwa apa yang ia lakukan kepada Nadia jauh lebih buruk daripada apapun yang terjadi pada dirinya sendiri. Seolah-olah karma itu berbalik, menghancurkan hidupnya dengan cara yang lebih menyakitkan. Setelah bertahun-tahun berlalu sejak peristiwa itu, Rina akhirnya memutuskan untuk mencari Nadia. Ia tahu bahwa hidupnya sudah hancur, tetapi mungkin jika ia bisa menemui Nadia dan meminta maaf, ada sedikit harapan untuk menemukan kedamaian dalam hatinya. Rina merasa bahwa dengan meminta maaf, ia mungkin bisa memperbaiki sebagian dari kerusakan yang telah ia buat. Ia mencari informasi tentang Nadia dan akhirnya menemukan alamat tempat tinggalnya. Ketika Rina tiba di rumah Nadia, ia merasa gugup dan cemas. Namun, yang membuka pintu adalah seorang wanita yang terlihat jauh lebih muda dari Rina, dengan senyuman yang hangat. Wanita itu adalah anak perempuan Nadia, yang kini sudah dewasa. Rina merasa terkejut melihat betapa damainya kehidupan Nadia setelah segala yang terjadi. Ia tidak tahu bahwa setelah perpisahan dengan Arman, Nadia telah membangun hidupnya kembali dengan kekuatan yang luar biasa. Nadia kini bekerja sebagai seorang pengacara sukses dan memiliki keluarga yang bahagia. Meskipun masa lalunya penuh dengan luka, ia berhasil bangkit dan menemukan kebahagiaan sejati. Melihat kehidupan Nadia yang begitu damai dan bahagia, hati Rina semakin terasa hancur. Ia menyadari bahwa Nadia sudah melupakan semuanya dan telah melanjutkan hidupnya tanpa Arman. Rina merasa tak pantas untuk meminta maaf, tetapi ia tetap mengungkapkan rasa penyesalannya. Nadia mendengarkan dengan tenang, tanpa menunjukkan kemarahan atau kebencian. Ia hanya tersenyum dan berkata, semua yang terjadi adalah bagian dari takdir. Saya sudah memaafkan kamu, Rina. Apa yang penting sekarang adalah kita masing-masing bisa menjalani hidup kita dengan cara terbaik yang kita bisa. Setelah pertemuan itu, Rina kembali ke kehidupannya dengan sedikit harapan. Meskipun tak ada yang bisa mengembalikan masa lalu, ia merasa bahwa karma yang menimpanya telah memberi pelajaran berharga. Ia tahu bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan apa yang ia alami adalah akibat dari pilihan-pilihan yang pernah ia buat. Kesehatan Rina semakin menurun. Penyakit yang ia derita semakin memburuk, dan ia menyadari bahwa waktunya sudah semakin terbatas. Namun, dalam hati, ia merasa sedikit lebih damai. Ia telah menghadapi karma dengan keberanian, dan meskipun itu datang terlambat, ia merasa bahwa akhirnya ada sedikit kedamaian yang bisa ia capai. Saat-saat terakhir dalam hidupnya, Rina berusaha untuk memberikan pengampunan kepada dirinya sendiri dan menerima bahwa karma telah menyelesaikan dirinya dengan cara yang tragis dan tak terduga.